Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Atfal Albarado. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah video yang sangat menarik mengenai teknik lobby dan negosiasi. Dan di dalamnya terdapat komunikasi persuasif dan intisari yang lain untuk mendukung tema teknik negosiasi dan lobby. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah teknik lobby dan negosiasi di Universitas Siber Asia dalam rangka ujian tengah semester ganjil 2023 dan 2024 yang diampu oleh dosen Ibu Rosana SS MIKOM AM IPR JPS. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan teknik lobby dan negosiasi mulai dari komunikasi persuasif, di mana komunikasi persuasif ini memiliki peran penting dalam proses negosiasi. Karena apa? Yang pertama, komunikasi persuasif mempengaruhi keputusan pembelian, menyadarkan, merela, dan membuat senang hati, sebagaimana diungkapkan oleh Joseph A. De Vito bahwa komunikasi persuasif tidak hanya berfokus pada merubah teknik atau cara, tetapi juga pada pemberian ilustrasi dan mencodorkan informasi kepada halayak umum atau target. Selain itu ada proses negosiasi yang memengaruhi opini dan sikap, itu juga termasuk dari komunikasi persuasif, ada juga pelatihan, sales dan penjualan personal, dan juga berbagai aktivitas pemasaran dan pendekatan persuasif, baik itu SDM eksternal maupun SDM internal. Selain itu, dalam teknik lobby dan negosiasi, pada hakikatnya komunikasi mencakup beberapa aspek penting, dan di mana pemahaman ini dimaksud dari bahasa lisan, dan beberapa poin menggambarkan hakikat ini. Yang pertama yaitu mendengarkan sebagai keterampilan reseptif, perbedaan antara mendengar dan mendengarkan, di mana keduanya memiliki alat pendengaran dan satu sama lain saling mendengarkan sehingga mendapatkan inti dari sebuah komunikasi tersebut. Selain itu, proses pemerolehan melalui bahasa ibu tentunya sangat efektif karena memang satu sama lain bisa membawa pemahaman yang sejalan. Teman-teman sekalian, ada sejumlah kategori lobby yang dapat disesuaikan sesuai keperluan yang kita butuhkan, dan itu tergantung pada siapa target kita atau siapa yang akan menjadi sasaran kita. Berikut ini saya berikan klasifikasi berbagai jenis lobby menurut pandangan para ahli seperti Win Shuttle, yaitu lobby tradisional, di mana lobby ini melibatkan penggunaan orang-orang terkenal, figur publik, mantan pejabat, atau pada zaman sekarang eh, YouTuber, artis, selebgram, dan orang-orang yang biasanya memaparkan dan mengiklankan produk-produk tertentu di sosial media mereka. Selain itu ada lobby akar rumput atau grassroots lobbying yang berfokus pada upaya mempengaruhi para pengambil keputusan melalui pengaruh masyarakat secara langsung. Ada juga selanjutnya yaitu tipe Lobby Political Action Committee atau PAC, di mana hal ini atau lobby ini melibatkan pembentukan komite khusus yang didukung oleh perusahaan atau kelompok bisnis secara skala besar. Nah, teman-teman sekalian, dalam negosiasi
ada strategi dan upaya untuk meyakinkan pihak lain, di mana beberapa fokus pada tujuan seperti menjaga fokus dalam aturan utama dalam negosiasi dan juga menghindari provokasi oleh emosi, kemarahan, atau hilangnya kendali tubuh dan mengingat tujuan yang harus tetap fokus. Bahkan jika hubungan itu pribadi, kita perlu mewaspadai agar itu tidak terlalu baik. Maksudnya agar tidak terlalu terjerumus dalam privacy atau hal-hal yang merujuk ke kekeluargaan. Selain itu, strategi negosiasi dan upaya meyakinkan pihak lain juga bisa melihat ke masa depan, bukan ke masa lalu, di mana hal itu juga melibatkan emosional dengan masa lalu, mengidentifikasi masalah dengan lawan. Dalam situasi yang kompleks, mediator dan fasilitator dapat berperan sebagai wasit dan bisa menengahi jalannya lobby dan negosiasi. Hal-hal tersebut juga tentunya seperti kepercayaan diri, kerahasiaan, kewenangan, realistis, dan nasional itu juga menjadi strategi yang ampuh untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan sebuah kepercayaan antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Selain itu, keterampilan mendengarkan sangat-sangat penting, di mana keterampilan mendengarkan yang baik membantu dalam memahami kebutuhan yang diinginkan pihak lain dan juga bisa menentukan apa yang kita inginkan untuk menjalin sebuah komunikasi dan menjalin sebuah negosiasi yang cukup baik dan berhasil. Adapun pemahaman tentang negosiasi dan unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi, tentunya teman-teman sudah cukup tahu meluas. Di sosial media, internet juga sudah sangat meluas bahwa negosiasi, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah suatu proses di mana dua belah pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Karena pihak-pihak tersebut memiliki tujuan yang sama, memiliki hal yang sama untuk digapai, sehingga adanya teknik lobby, adanya lobby dan negosiasi adalah sebagai jalan pembuka untuk mendapatkan hal tersebut. Negosiasi sendiri juga menjadi suatu proses yang terjadi ketika ada ketidakpastian antara pihak-pihak yang terlibat dan juga tentunya mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak adalah tujuan utama bagi proses negosiasi. Selain itu, negosiasi juga bisa diartikan seperti suatu pendekatan yang penting dalam mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan bisnis, tujuan individu, penggabungan usaha, perizinan lokal usaha, dan banyak lainnya, bahkan hingga perdagangan internasional juga menggunakan teknik lobby dan negosiasi. Teman-teman sekalian, teori beberapa teori dalam negosiasi dan teknik lobby juga tentunya tidak jauh dari sosial dan budaya, karena kita ulur, kita tarik sebentar ke belakang bahwa memang negosiasi juga dibutuhkan dalam hubungan internasional, di mana perbedaan budaya dalam negosiasi itu tentu saja sangat berpengaruh. Karena keberagaman bahasa, keberagaman budaya, keberagaman orang, bahkan karakteristik sekalipun, itu sangat mempengaruhi berkembangnya dan berhasilnya jalannya negosiasi. Tentu saja yang pertama yaitu bahasa, karena memang ketika seseorang melakukan negosiasi internasional, bahasa selalu berbeda, tapi tentunya kita menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, di mana hal itu juga akan bertujuan untuk mencapai satu goal atau satu tujuan yang ingin disepakati dari awal. Teman-teman sekalian, selain
budaya, ada juga monokultural, di mana pendekatan yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dengan budaya lain, sehingga fleksibilitas itu pada negosiasi dan lobby itu sangat dibutuhkan karena tidak semua orang, tidak satu, dua orang, bahkan semua memiliki karakteristik yang sama. Kita bisa melakukan tahap atau cara ini di orang satu dengan orang yang tidak bisa disamaratakan. Sehingga taktik fleksibel itu sangat membantu dalam mempererat hubungan dan menciptakan lingkungan yang positif dan juga tentunya bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap satu sama lain. Dalam negosiasi internasional, pemahaman dalam mendalam yang tentang perbedaan budaya menjadi kunci keberhasilan. Oleh sebab itu yang saya katakan, kita tarik ulur benang merah ke belakang bahwa negosiasi internasional, bahkan tidak pun internasional nasional, kita tetap bisa membawa bahasa daerah, budaya, karakteristik setiap daerah, dan hal itu menjadi nilai-nilai yang penting dalam proses negosiasi. Teman-teman sekalian, pemahaman lintas budaya sangatlah berpengaruh penting terhadap proses negosiasi, sehingga perbedaan budaya ini cukup perlu kita amati, perlu kita jadikan insight di mana hal ini sangat rentan jika pihak yang ingin melakukan negosiasi dan melakukan lobby kepada pihak lain tidak benar-benar mempelajari budaya pada lawan negosiasinya. Selain itu, upaya menciptakan komunikasi yang efektif dalam konteks perbedaan budaya, tentunya adalah contoh seperti dunia bisnis, yaitu pendidikan dan pelatihan lintas budaya, penunjukan ahli budaya, dan juga beberapa hal seperti penggunaan bahasa yang tepat, jelas, dan juga pemahaman perbedaan gaya berkomunikasi. Contohnya ketika kita orang Jawa, saya sendiri orang Jawa melakukan negosiasi dengan orang Batak, tentunya kita harus mempelajari bagaimana kita menyikapi cara berkomunikasi mereka yang memiliki tipe keras, tipe tegas, sehingga tidak memasukkan dalam hati. Dan itulah pentingnya kenapa kita mengetahui karakteristik budaya setiap daerah, setiap pihak yang akan kita ajak untuk bernegosiasi dan melakukan lobbying. Baik, eh, terima kasih kepada teman-teman dan juga viewer yang menonton. Itu saja yang bisa saya paparkan mengenai hal-hal tema seputar teknik lobbying dan negosiasi, di mana beberapa poin sudah saya sampaikan mengenai komunikasi persuasif, mengenai uh, fleksibilitas, dan juga tentunya hal-hal seperti budaya dan juga beberapa hal yang perlu diamati, perlu kita garis bawahi sebelum melakukan negosiasi dan lobbying. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan juga bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya Atfal Albarado undur pamit. Dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.